Bayangin dunia di mana chipset bukan lagi dikuasai Intel, AMD, atau Qualcomm. Sekarang, Cina muncul sebagai ancaman serius dengan teknologi buatan sendiri yang bikin Amerika kalang kabut. Dari Kirin 9000S sampai Loongson, negara ini gak main-main. Tapi, apakah ini jadi awal revolusi teknologi atau malah memicu perang baru di dunia digital? Satu hal pasti, industri chipset global gak akan pernah sama lagi. Dan kamu, wajib tahu kenapa semua ini penting banget buat masa depan teknologi dunia. Kalau ngomongin chipset, saat ini dunia masih didominasi segelintir pemain besar yang sudah mapan dan menguasai pasar global. Intel masih jadi raja di dunia prosesor PC dan server dengan arsitektur x86 miliknya yang sudah jadi standar industri selama puluhan tahun. Sementara itu, AMD sebagai pesaing utamanya terus meroket dengan performa tinggi dan efisiensi energi yang makin disukai para gamer dan kreator konten. Di ranah mobile, Qualcomm mendominasi dengan seri Snapdragon-nya. Hampir semua flagship Android pakai chip dari mereka, apalagi dengan fitur AI dan 5G yang canggih. Tapi jangan lupakan Apple, yang lewat seri M1 dan M2, berhasil mendobrak dunia dengan prosesor berbasis ARM yang super hemat daya tapi tetap kencang. Ngomongin produsen chip, TSMC dari Taiwan dan Samsung dari Korea Selatan adalah dua nama besar yang memproduksi sebagian besar chipset dunia. Mereka punya teknologi fabrikasi paling canggih, bahkan sampai 3 nanometer. Sementara itu, negara seperti Cina masih berjuang mengejar ketertinggalan. Selama ini mereka tergantung pada luar negeri untuk teknologi dan mesin manufaktur chipset. Tapi kondisi itu sedang berubah cepat, dan dunia mulai cemas. Jadi, meskipun saat ini dominasi masih di tangan Barat dan sekutunya, peta kekuatan chipset global mulai retak. Dan Cina sedang bersiap masuk ke panggung utama. Selama bertahun-tahun, Cina dikenal sebagai negara manufaktur, bikin banyak barang, tapi tetap tergantung sama teknologi luar. Tapi sekarang, semuanya mulai berubah. Diam-diam, Cina membangun kekuatan baru di bidang chipset. Dan ini bukan gertakan sambal. Nama-nama seperti SMIC, Loongson, Zhaoxin, dan tentu saja Huawei mulai unjuk gigi. Setelah dijatuhi sanksi keras oleh Amerika, Huawei dipaksa keluar dari zona nyaman. Tapi alih-alih tumbang, mereka justru mempercepat pengembangan chipset buatan sendiri, Kirin 9000S. Chipset ini muncul di smartphone terbaru Huawei dan kabarnya diproduksi tanpa bantuan TSMC. Padahal sebelumnya, semua chip kelas atas Cina dibuat di luar negeri. Ini jadi sinyal kuat, Cina mulai mandiri secara teknologi. Bukan cuma itu. SMIC, pabrik chip lokal mereka, terus mengembangkan teknologi fabrikasi canggih, meskipun dibatasi akses ke mesin EUV dari Belanda dan AS. Sementara Loongson dan Zhaoxin fokus bikin prosesor desktop dan server berbasis arsitektur dalam negeri. Yang bikin ngeri? Pemerintah Cina kasih dana jumbo dan dukungan penuh, mulai dari universitas riset sampai perusahaan BUMN. Artinya, Cina nggak cuma mau ikut main. Mereka mau jadi pemimpin dalam industri chipset global. Dan kalau tren ini terus jalan, bisa jadi raksasa-raksasa Barat bakal kehilangan mahkotanya dalam waktu dekat. Jadi, apa sebenarnya yang bikin chipset buatan Cina dianggap ancaman serius oleh Barat? Pertama, dukungan penuh dari pemerintah Cina. Bukan cuma subsidi, tapi juga strategi jangka panjang yang masif. Mereka suntik dana miliaran dolar ke riset, pendidikan, dan manufaktur teknologi tinggi. Ini bukan proyek iseng, tapi misi negara. Kedua, Cina nggak mulai dari nol.
Mereka punya raksasa seperti Huawei dan SMIC, serta ekosistem teknologi domestik yang makin matang. Walau tanpa mesin canggih dari barat, mereka tetap berhasil bikin chipset dengan teknologi 7nm yang katanya mustahil dilakukan tanpa alat dari AS atau Eropa. Ketiga, sinergi antar lembaga. Universitas top, perusahaan BUMN, sampai militer Cina ikut terlibat. Ini bikin pengembangan chipset jadi lebih cepat dan efisien. Dan yang paling bikin khawatir, Cina punya pasar domestik raksasa. Artinya, mereka bisa menguji, menyempurnakan, dan menskalakan produknya tanpa harus bergantung ke pasar luar. Jadi bukan cuma soal teknologi, ini soal ambisi, sumber daya, dan skala. Dan itu bikin Barat mulai keringatan dingin. Kebangkitan industri chipset Cina bukan cuma bikin panik perusahaan teknologi, tapi juga pemerintah Barat, khususnya Amerika Serikat. Buktinya, AS langsung gerak cepat. Mereka larang ekspor mesin EUV, batasi kerjasama ARM dengan perusahaan Cina, dan bahkan tekan sekutu seperti Belanda dan Jepang buat ikut memblokir akses teknologi. Ini bukan sekadar kompetisi bisnis, ini sudah masuk ranah perang teknologi dan geopolitik. Barat takut satu hal, kalau Cina berhasil mandiri di bidang chipset, maka kontrol global atas data, AI, dan keamanan siber bisa bergeser ke tangan Beijing. Dan itu jelas bikin pusing kepala banyak negara Barat. Selain itu, dominasi teknologi Cina bisa merusak rantai pasok global. Negara-negara berkembang bisa mulai beralih ke solusi teknologi buatan Cina yang lebih murah dan cepat, mengurangi ketergantungan pada produk Barat. Ini bukan lagi soal siapa yang punya chip paling canggih. Ini soal siapa yang mengendalikan masa depan teknologi dunia. Dan dengan Cina yang makin agresif, Barat sadar mereka gak bisa lagi santai. Nah, sekarang pertanyaannya, apa dampaknya buat kita, para konsumen biasa? Apakah semua ini cuma drama geopolitik, atau bakal terasa juga di kehidupan sehari-hari? Jawabannya, terasa banget. Dengan munculnya pemain baru dari Cina, industri chipset bakal makin kompetitif. Artinya, harga bisa turun, teknologi makin cepat berkembang, dan konsumen punya lebih banyak pilihan, nggak cuma produk mahal dari Amerika atau Korea. Tapi di sisi lain, ada juga risiko. Dunia teknologi bisa terbelah jadi dua kubu, satu yang pakai ekosistem Barat, satu lagi yang pakai teknologi Cina. Mirip kayak tembok Berlin digital yang bikin transfer data, standar keamanan, bahkan kompatibilitas software jadi lebih rumit. Buat industri, ini bisa jadi peluang sekaligus tantangan. Perusahaan harus pintar memilih, ikut kubu mana? Dan apakah mereka bisa bertahan kalau pasokan chip makin dipengaruhi politik? Intinya, dunia teknologi sedang memasuki era baru, era persaingan terbuka, bukan cuma soal siapa tercepat, tapi siapa paling mandiri dan berpengaruh. Dan kita semua akan jadi bagian dari perubahan besar ini. Persaingan chipset global makin panas, dan Cina kini bukan cuma penonton, mereka siap jadi pemain utama. Dunia teknologi sedang berubah cepat, dan kita semua sedang menyaksikan babak barunya. Gimana menurut kamu? Apakah Cina bakal jadi raja baru di industri chipset? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya.